Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah. Man mata ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Bapak dan Ibu yang sama-sama mengharap ridho dari Allah SWT, alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada malam hari ini Allah beri kenikmatan kepada kita yang sangat luar biasa. Nikmat apa itu Bapak dan Ibu? Yaitu nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang betul-betul nikmat, ini yang betul-betul karunia, dan ini yang sangat bermanfaat baik kita di dunia dan selanjutnya kita akan masuk dalam kubur, kemudian kita akan dihisab, kemudian kita akan meniti jambatan Shiratal Mustaqim, dan ujungnya kita masuk surganya Allah SWT. Kalau nikmat lain Bapak Ibu yang mulia hanya sementara. Katakanlah nikmat pangkat, tidak ada orang pakai pangkat selama-lamanya. Nikmat harta, tidak ada orang yang kaya selama-lamanya. Walaupun kayanya dia, satu saat dia akan mati juga. Tapi kalau nikmat iman, ini luar biasa Bapak Ibu. Karena Allah sayang kepada Bapak dan Ibu. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, kita harus jawab Allahu Akbar 4 kali Bapak. Bukan di Mujahidin saja, di Semurup, kemana saja, malah azan berkumandang itu 24 jam Bapak Ibu. Karena perbedaan waktu. Setelah Allahu Akbar kita ucapkan, diulang syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Pernyataan iman kita ini harus diulang-ulang. Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa nujadidu imanana aksiru min qaulil la ilaha illallah. Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Ucapkan la ilaha illallah. Itulah sebabnya ayat yang kami baca tadi Bapak Ibu sangat pendek. Wal as, demi masa. Kalau ada kata-kata demi Bapak Ibu, ini sangat penting. Seseorang yang menduduki jabatan, baik presiden sampai kepala desa, sebelum dia diangkat menduduki jabatan, dia disumpah dulu, diletakkan Al-Quran di atas kepala. Apa yang dia ucapkan? Demi Allah. Jangan main-main Pak. Demi Allah, penting. Nah kalau Allah bersumpah, wal as, demi masa, demi waktu. Waktu yang telah lalu, walaupun kita menangis, mengeluarkan air mata darah, tidak bisa kembali.
Jadi sakingnya penting. Wal as, kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya insan dalam keadaan rugi. Siapa itu insan? Kita, manusia. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus sholiha, orang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqq, nasihat menasihati perkara yang benar. Surga benar, neraka benar, amal saleh benar, Allah itu benar, Nabi itu benar. Nasihat menasihati perkara yang benar, dan nasihat menasihati menepati kesabaran. Nah, tadi dikatakan Allah SWT orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita yang dalam ini apakah termasuk orang yang beriman? Sekarang kita baca ayat. Wallazina amanu asaddu hubban lillah. Orang yang beriman ini sangat amat cinta kepada Allah SWT. Kalau bukan Bapak Ibu cinta kepada Allah, tidak mungkin bisa menahan lapar 14 jam. Tidak mungkin. Kalau bukan karena cinta kepada Allah, tidak mungkin tidak merokok sampai 14 jam. Kalau dalam waktu biasa 1 jam tidak merokok, Masya Allah, capek rasanya. Ini karena iman. Berarti apa? Alhamdulillah, kita termasuk orang yang beriman. Kemudian ayat yang kedua, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang makmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman dan percaya kepada hari akhir. Kemudian dalam ayat lain, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Dengan sayangnya Allah kepada kita semua, Bapak Ibu yang mulia, ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, tidak boleh kita jawab insya Allah. Tidak boleh, Pak. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah, jawab asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ketika sampai kepada hayya 'alas shalah, mari mengerjakan salat, apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Tidak mampu, tidak berdaya, kami ini lemah ya Allah. Kita sudah mengaku lemah, tapi Allah beri kekuatan untuk kita salat di masjid, Masya Allah. Mulai kita beruduk dengan sempurna, gugur dosa kita setelah beruduk, Pak. Kemudian kita baca doa, ulang lagi syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Doa setelah wudhu, Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang tobat. Banyak dosa yang aku lakukan dulu ya Allah. Antara maghrib dengan isya aku ada berbuat dosa, ampun ya Allah. Maka Bapak Ibu, kita yang istiqamah 5 waktu salat berjamaah di mana azan diazankan, insya Allah ketika kita salat sempurna hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita diampuni. Kemudian apa lagi? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, bersihkan aku. Jasad aku telah bersih, muka aku telah bersih, tangan aku telah bersih, kaki aku telah bersih. Bersihkan pula hatiku ini. Jangan sampai aku sombong, jangan sampai aku riya, jangan sampai aku takabur. Aku nak masuk masjid. Nah, begitulah. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadikanlah aku ni orang saleh. Baru bisa kita masuk masjid, bukan mudah Bapak Ibu. Maka Nabi bersabda, mulai kita beruduk dengan sempurna dari rumah, 1 langkah 3 kita dapatkan.
Pertama, diampuni dosa, yang kedua dapat pahala, yang ketiga dinaikkan derajat oleh Allah SWT. Maka Bapak Ibu pada saat ini dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau Allah memuliakan kita, Bapak Ibu betul-betul mulia. Jangan mengharapkan kemuliaan dari manusia, karena manusia hatinya bolak-balik, dan manusia itu pun Bapak Ibu tidak mungkin memuliakan kita terus. Kenapa? Karena kita tinggal di atas dunia ini, kata Nabi, hanya 60-70 tahun. Kita transit sekarang, Masya Allah. Ya, suka atau tidak suka kita akan berangkat. Kemana? Ke alam kubur. Maka Allah paham kita orang yang berdosa, kita banyak kekilapan, maka Allah buat bulan suci Ramadan ini bulan yang istimewa, di mana setan yang selalu menggoda kita, dan dia tidak pernah kenal lelah, dan dia tidak pula ingin upah, tidak ingin pangkat, memang betul-betul ikhlas dia menggoda kita, Bapak Ibu yang Allah SWT, maka awal Ramadan dia diikat. Itulah sebabnya di mana-mana masjid ramai. Beda dengan bulan biasa, setan diikat, kemudian Allah kasih lagi istimewanya bulan Ramadan. Ya, dosa-dosa kita ketika kita puasa, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT. Dan bagi yang taat, bagi yang istiqamah salat, tentu dia tidak punya dosa lagi, maka itu bonus semakin tinggi nanti kedudukannya di surganya Allah SWT. Begitu juga dengan salat malam, Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Dan istimewa lagi Bapak Ibu yang muka Allah SWT, kita digembleng dalam 1 bulan, sehingga yang kaya merasa lapar. Selama ini misalnya makan enak, kenyang, selama bulan puasa dia merasa lapar, dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Akhirnya Bapak dan Ibu timbul kasih sayang antara yang kaya dengan yang miskin. Yang miskin tidak iri kepada yang kaya, malah dia mendoakan yang kaya. Akhirnya kita hidup rukun, tentram, damai, Bapak Ibu. Kemudian dalam proses 1 bulan ini Bapak dan Ibu, ada kategori ulama menyusun ya kategori puasa kita. Yang pertama, orang yang tidak dapat apa-apa, dia hanya dapat haus dan dapat lapar. Kenapa? Puasa iya, buat dosa juga iya, jadi tekor. Puasa yang kedua, dengan puasa dia berlapar-lapar, haus, tercegahlah dia dari melihat yang haram, tercegahlah dia dari ngomong yang tidak keruan, tercegahlah telinganya mendengar yang tidak penting. Akhirnya dia berubah seperti yang ceramah tadi dari Solo, Masya Allah, untuk perbaikan diri. Dan puasa yang paling tinggi hadirin, orang yang ridho kepada Allah. Orang yang ridho ini Bapak Ibu sudah tidak ada bicara lagi. Ya, misalnya dia dipuji tidak tersanjung, dia dihina tidak merasa sedih, dia rugi biasa saja, beruntung biasa saja, no problem, tenang-tenang saja. La tahzan, kata Allah, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, aku bersama engkau. Begitu Bapak Ibu. Nah, selama proses dalam bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa. Apa itu Bapak Ibu? Kalau dulu kita tinggi hati, kalau dulu setelan kita tinggi, kalau dulu kita cerita kehebatan-kehebatan kita, harta kita banyak, rupa kita cantik, tampan, anak kita sukses, setelah dalam bulan puasa diproses selama 1 bulan, dia timbul rendah hati. Kalau dulu ngumpul dunia banyak-banyak, ngumpul duit sepenuh masjid, dia tahu tidak akan dibawa mati, maka dalam bulan Ramadan diproses, akhirnya dia qanaah, memadakan apa yang ada. Kalau dulu dia yakin dengan dirinya, aku nih hebat, aku nih pandai, maka dalam bulan puasa dia hanya berserah diri kepada Allah SWT, tawakal yang penuh kepada Allah SWT. Kalau dulu dia tidak yakin kepada Allah, sekarang dia yakin, benar-benar Allah hakul yakin.
maka dalam selesai bulan Ramadan dia hanya yakin kepada Allah SWT. Dan orang ini Bapak Ibu yang berhak takbir ketika Idul Fitri, tentu saja Bapak Ibu dilengkapi dengan zakat fitrah. Maka Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridha dari Allah SWT, mudah-mudahan nilai puasa kita mulai besok, pilih yang mana Bapak Ibu, jangan pilih yang pertama, ya minimal pilih yang kedua atau yang ketiga, sehingga dalam satu Syawal Idul Fitri betul-betul kita kembali bersih, bening, sayang, mahabbah, tidak suka mengeluh, tidak iri, tidak dengki, hati kita tenang-tenang Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kami apresiasi teman tadi dari Solo, Masya Allah, ya mudah-mudahan Allah ridho. Kita bantu mereka jauh-jauh dari Solo, ingin silaturahmi dengan kita, Masya Allah. Ini berbakat jadi da'i, insya Allah. Ya nanti dia hafal Al-Quran, kemudian berguna untuk masyarakat, juga risma, ya risma sulak, Masya Allah, kreatif. Alhamdulillah. Mungkin seluruh masjid yang Buya temani, ya yang didatangi, wah ini luar biasa. Maka penceramah ini hati-hati karena masuk dalam YouTube kan, Masya Allah. Diedit juga kalau yang tidak bagus ya, gitu. Lebih kurang Bapak Ibu ya, kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.